Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video saya. Nama saya Adam Safiri dengan NIM 22020026. Dan hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bahaya olahraga. Kita semua tahu bahwa olahraga itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Namun penting juga untuk mengetahui bahwa ada beberapa potensi bahaya yang perlu kita waspadai agar kita berolahraga dengan aman. Yang pertama itu adalah pendahuluan tentang olahraga. Apa sih olahraga? Olahraga adalah bagian penting dari gaya hidup sehat, dari menjaga kebugaran tubuh hingga meningkatkan kesehatan mental. Manfaatnya sangat banyak, namun ada beberapa resiko tertentu yang terkait dengan olahraga yang perlu kita ketahui. Dalam video ini saya akan membahas berbagai bahaya olahraga dan bagaimana cara menghindarinya. Yang pertama yaitu ada bahaya cedera. Bahaya cedera itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu cedera akut dan cedera kronis. Pertama-tama yaitu cedera. Apa sih cedera akut? Cedera akut terjadi tiba-tiba, biasanya disebabkan oleh trauma atau benturan. Contohnya adalah kesleo, patah tulang, dan otot tertarik. Misalnya Anda mengalami kesleo saat mendarat dengan salah satu setelah melompat. Nah, di sini saya akan menunjukkan videonya. Yang kedua adalah cedera kronis. Cedera kronis berkembang seiring waktu akibat tekanan berulang pada tubuh. Contohnya cedera ini adalah tendinitis, stress, fraktures, dan arthritis. Misalnya tendinitis biasanya pada pelari yang terus-menerus berlari di permukaan yang keras. Contohnya yaitu di sini ada diagram atau grafik. Nah, gimana sih cara menghindari cedera? Poin yang pertama yaitu selalu pemanasan sebelum olahraga. Yang kedua, gunakan perlengkapan pelindung yang sesuai. Yang ketiga, jangan memaksakan tubuh melebihi batas kemampuan. Yang keempat, yaitu beri waktu tubuh untuk pulih setelah latihan intens. Nah, yang kedua ada overthinking syndrome. Mari kita membahas tentang overthinking syndrome. Ini adalah kondisi di mana tubuh mengalami kelelahan fisik dan mental yang berlebih akibat olahraga terlalu intens dan tanpa istirahat yang cukup. Gejalanya biasanya kelelahan kronis, penurunan performa, gangguan tidur, penurunan nafsu makan, mudah tersinggung. Nah, gimana sih cara mengatasi overthinking? Yang pertama, jaga jadwal istirahat yang cukup antara sesi olahraga. Yang kedua ada dengarkan tubuh Anda. Jika merasa lelah, beri waktu untuk istirahat. Yang keempat yaitu variasikan olahraga untuk menghindari tekanan berulang pada otot yang sama. Yang kelima yaitu pastikan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mendukung pemulihan tubuh. Nah, di sini juga ada masalah kardiovaskular. Olahraga yang intens dapat meningkatkan resiko masalah kardiovaskular pada individu dengan kondisi tertentu. Sebelum memulai program olahraga yang intens, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, di sini resikonya itu ada serangan jantung, yang kedua ada aritmia, yang ketiga ada tekanan darah tinggi. Nah, di sini ada contoh studi kasus atau statistik mengenai serangan jantung saat berolahraga. Nah, tipsnya, cara penjagaannya yaitu dengan konsultasikan dengan dokter sebelum memulai program olahraga yang intens. Mulailah dengan intensitas rendah dan tingkatkan secara bertahap. Yang perlu diperhatikan lagi adalah tanda-tanda bahaya seperti nyeri dada, pusing, atau sesak napas saat berolahraga. Yang keberapa ini ada dehidrasi dan heat stroke. Dehidrasi dan heat stroke adalah resiko yang sangat serius saat berolahraga di cuaca panas. Contohnya di Indonesia, tubuh kehilangan banyak cairan melalui keringat, dan jika tidak diimbangi asupan cairan yang cukup bisa menyebabkan dehidrasi.
Nah, gejala dehidrasi ini adalah pusing, mulut kering, terus gampang lelah. Gejala heat stroke yaitu dimulai dari mual, terus ada juga kelelahan ekstrim, terus juga ada kulit panas dan kering. Nah, gimana sih cara mencegah dehidrasi dan heat stroke? Yang pertama yaitu minum cukup air sebelum dan selama dan setelah berolahraga. Yang kedua adalah berolahraga di waktu yang sejuk dan seperti pagi atau sore. Terus ada juga kenakan pakaian yang ringan dan nyaman. Yang kelima ada istirahat secara terstruktur dan teduh. Resiko psikologis. Nah, di sini saya akan membahas resiko psikologis. Yang pertama yaitu selain resiko fisik, olahraga juga dapat membawa resiko psikologis. Terutama jika ada tekanan untuk mencapai hasil tertentu, hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahaya gangguan makan. Gejalanya yaitu biasanya stres berlebihan, kecemasan, perilaku makan tidak teratur. Nah, cara mencegah resiko psikologis yang pertama yaitu ada poin fokus pada kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan, bukan hanya penampilan fisik, contohnya berotot. Tetapkan tujuan untuk realistis dan berkelanjutan. Jangan ragu untuk mencari dukungan profesional jika merasa tertekan. Nah, sekian dari video saya. Jadi meskipun olahraga itu sangat bermanfaat, kita juga perlu berhati-hati terhadap potensi bahayanya. Dengan mengikuti tips yang dibahas saya tadi, kita bisa berolahraga dengan aman dan efektif. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk meninggalkan komen atau apapun lah gitu. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.